Publik lagi memandang bahwa politik uang sebagai praktik culas yang menggadaikan masa depan daerah atau negara. Hal ini dapat memicu semakin pragmatisnya setiap kontestasi, dan yang paling penting adalah memundurkan kualitas demokrasi. Selaras dengan itu, Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa dalam pemilu 2019 lalu terdapat 132 dugaan pelanggaran pemilu yang diterima dan diproses melalui sentra Gakumdu maksud saya. Dari jumlah tersebut, kasus politik uang uh, adalah yang terbanyak, yakni 32 kasus. Sisanya berbentuk tindak pidana pemilu yang lain. Sementara Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menyatakan bahwa terdapat 35 kasus politik uang yang tersebar di 13 provinsi pada pemilu 2019 lalu. Menuju pilkada serentak 2022 dan 2020 yang kemarin, Bawaslu telah merilis indeks kerawanan pemilu yang salah satunya mengenai ancaman kejahatan money politik atau politik uang. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa kejahatan politik uang atau korupsi elektoral masih menjadi ancaman nyata dalam praktik berdemokrasi. Di Indonesia, korupsi elektoral selalu memimpin di depan terkait dengan tindak pidana pemilu maupun pemilu kada. Hal ini tidak saja merusak kualitas demokrasi, tetapi juga dapat mendegradasi peradaban bangsa Indonesia yang sejak dahulu kala dikenal sebagai bangsa yang bermoral. Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang menyebabkan masif dan sistemiknya kejahatan politik uang dalam pemilu atau pemilu kada? Ulasan berikut ini akan mengupas kejahatan politik uang dalam perspektif kriminologi, hukum pidana, dan kriminologi. Menurut Edwin H. Sutherland dan Cressy mendefinisikan kriminologi sebagai the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. It includes within its scope the process of making laws, of breaking laws, of creating toward the breaking of laws. Bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Substansinya meliputi proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi setelah terjadinya pelanggaran hukum. Kriminologi disebut juga sebagai the systematic study of the nature, exchange, cause, control of law-breaking behavior. Sementara itu, Meljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, yang disertai ancaman hukuman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Juga kapan, dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Jadi, hukum pidana berisi 3 hal, yakni 1. Mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman pidana bagi yang melanggar. 2. Ketentuan tentang kapan dan dalam hal apa seseorang yang melakukan perbuatan terlarang dapat dipidana. Yang ketiga, cara pengenaan pidana kepada seseorang yang telah melanggar larangan.